Oke, kita mulai ke soal nomor 2 ya, teman-teman. Di sini soal nomor 2 terkait sama mutual holding, ya mutual holding. Di sini kita baca soalnya dulu. Pada awal tahun 2020, PT Papa ini membeli 80% saham beredar PT Sama dengan nilai akuisisi sebesar 250.000. Berarti investment cost-nya adalah 250.000. Jadi dari sana kita bisa cari implied value-nya yaitu 312.500. Ini dari 250.000 dibagi sama 80%. Habis itu ada informasi terkait sama ekuitas yang dimiliki PT Sama yang terdiri dari saham biasa atau share capital sebesar 180.000, terus share premium sebesar 50.000 dan retain earning sebesar 30.000. Ini book value-nya kalau dijumlahin jadi ada 260.000. Nah, ketika kita kurangkan sama implied value ternyata masih ada excess value-nya atau sisanya. Dalam keterangan di soal ini kalau ada kelebihan pembayaran akan dialokasikan pada paten dengan masa manfaat 10 tahun. Jadi excess value tadi sejumlah 52.500 ini dialokasikan ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Jadi amortisasi paten per tahunnya adalah 5.250 dari 52.500 dibagi sama 10 tahun. Habis itu, di paragraf kedua, setelahnya pada saat yang sama, PT Sama ini membeli 10% kepemilikan Papa dengan nilai $120.000, di mana nilai akuisisinya itu sama dengan nilai buku net aset Papa dan nggak ada perbedaan nilai wajar. Jadi kita catat investment cost-nya, investment in pay itu adalah 120.000 dan nggak ada excess value. Oke, lanjut. Selama tahun 2020, Sama ini menjual barang dagangan ke Papa. Sama menjual barang dagangan ke Papa berarti ini ada transaksi upstream ya kan, karena anak ini jual ke induknya. Berapa? Dengan nilai 60.000. Jadi salesnya 60.000, kemudian marginnya adalah 20%. Berarti ini profitnya adalah 20% dari salesnya, yaitu 20% kali 60.000, jadinya adalah 12.000 profitnya. Kemudian ada informasi bahwa pada akhir tahun nilai persediaan barang dagang yang diperoleh dari Sama itu yang masih ada di gudang Papa adalah 18.000. Jadi barang yang belum terjual itu adalah 18.000. Nah, kalau kita mau cari unrealized profit-nya, tinggal dikaliin aja 18.000 dikaliin sama margin yang tadi udah ditetapkan yaitu 20%. Jadinya unrealized profit-nya adalah 3.600. Kemudian masih terkait sama intercompany transaction, di sini pada tanggal 1 Juli 2020, Papa ini menjual peralatan ke Sama. Papa menjual peralatan ke Sama, induk menjual peralatan ke anak. Berarti ada transaksi downstream di sana terkait dengan aset yang bisa terdepresiasi. Di sini keuntungannya disebutkan ada 20.000. Jadi profitnya 20.000 atau unrealized gain ya, unrealized gain kasih unrealized gain. Uh, uh, nggak bisa ya, bentar. Pokoknya ini diganti unrealized gain aja dari 20.000 dengan masa manfaatnya 4 tahun. Jadi nanti dia bisa mengakui realized gain-nya per tahun adalah 20.000 dibagi 4. Jangan lupa dikaliin sama fraksi waktunya. Habis itu yang paragraf terakhir ini ada informasi terkait pendapatan terpisah sama dividen. Di sini pendapatan terpisahnya dari PT Sama adalah 100.000, kemudian dividen yang dibagikan PT Sama adalah 60.000, sedangkan separate income dari PT Papa adalah 200.000 dengan dividen 90.000. Nah, di soalnya kita diminta untuk menentukan besarnya consolidated net income dan NCI expense dengan metode treasury. Jadi nanti yang di sini aku bahas adalah metode treasury. Kalau teman-teman mau lihat pembahasan dengan metode konvensional di Sobas juga udah ada. Kalian langsung cek aja di sana. Cuman di video ini aku cuma bahas treasury.
Yang kedua, kita diminta untuk buat jurnal eliminasi. Ini cuma terkait sama penghapusan investasi dan jurnal eliminasi income from S gitu. Tapi nanti kita bahas jurnal eliminasi semuanya terkait dengan transaksi-transaksi ini. Oke, yang pertama dulu ya, kita mau menentukan consolidated income. Consolidated income. Di sini seperti biasa kita ngitung dulu income from S-nya. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama separate income dari PT Sama, yaitu 100.000. Seperti biasa ya teman-teman ya, untuk income from S kita kaliin aja sama persentase kepemilikannya. Kalau di sini 80%, berarti ya dikali 80%. Terus NCI expense juga dikali sama persentase NCI-nya. Gitu. Di situ komponen yang kedua, ini dividen income. Karena si PT Sama ini tadi kan punya sahamnya PT Papa. Sedangkan PT Papa ini membagikan dividen sebesar 90.000 ya pada tahun 2020. Jadi si PT Sama juga dapat dong income dari dividen yang dibagikan oleh PT Papa sebesar 9.000, dari 90.000 dikaliin sama 10%. Nah, ini juga dibagi ke income from S sama NCI expense. Income from S-nya dapat 7.200 karena dikaliin sama 80%. Habis itu NCI expense-nya dapat 1.800 karena dikaliin sama 20%. Kemudian komponen berikutnya yaitu amortisasi. Amortisasinya per tahun adalah 5.250. Ini karena dia undervalued maka akan mengurangi. Di sini juga sama dibagi ke income from S sama NCI expense sesuai dengan proporsinya. Habis itu komponen berikutnya adalah upstream ya, transaksi intercompany upstream dari inventory. Di sini ada unrealized profit-nya 3.600. Karena ini transaksinya adalah upstream, jadi dari unrealized profit ini dibebankan ke S dan juga ke ini, ya bukan dibebankan, jadi dibagikan ke si P-nya sama dibagikan ke NCI-nya gitu. Jadi buat income from S-nya jadi 2880 dari 3.600 dikali 80%, sedangkan NCI expense-nya 3.600 kali 20% jadi 720. Jangan lupa karena ini unrealized jadi dia mengurangi. Kemudian ini komponen berikutnya terkait dengan transaksi equipment tadi. Nah, equipment tadi kan downstream ya. Ada unrealized gain sebesar 20.000, unrealized gain 20.000, dan karena ini downstream, jadi ya udah semuanya jadi bagiannya si induk atau si PT Papa. Jadi semuanya masuk ke income from S. Nggak usah lagi dikaliin sama persentasenya. Gitu. Begitu pula yang realize. Yang realize ini karena masih downstream, jadi ya udah jadi punya HP semua gitu. Jadi dimasukin ke income from S semua. Ini 2.500 dapat dari 20.000 dibagi 4. Jadi kan dia ada ini 20.000 dibagi 4, kita dapat realized gain per tahunnya. Tapi jangan lupa tadi di soal ada keterangan bahwa ini dijualnya itu pada tanggal 1 Juli, jadi nggak dari 1 Januari. Jadi harus dikaliin waktu-waktunya dari Juli awal sampai akhir Desember gitu. Jadi 20.000 dibagi 4 dikaliin sama 6/12. Hasilnya adalah 2.500. Habis ini dijumlahin aja semuanya. Untuk totalnya adalah 82.650. Kemudian income from S-nya adalah 62.620. Habis itu NCI expense-nya itu adalah 20.030. Nah, di sini kita udah dapat jawaban 20.030 untuk NCI expense-nya. Tapi consolidated income itu bukan yang ini ya, teman-teman. Ini baru income from S-nya. Oke, jadi untuk cari consolidated income, kita harus tambahin nih income from S
terus ditambah sama separate income P, yaitu 200.000. Terus jangan lupa karena ini mutual holding ya, jadi ada pengurangan di sana untuk consolidated income-nya, yaitu pengurangan terkait dengan dividen yang dibagikan P ke S. Ya, tadi kan si S punya sahamnya jadi P. Jadi dia dapat dividen income dari P. Nah, itu harus dikurangi nih untuk ngitung consolidated income-nya. Jadi, intinya consolidated income itu adalah income from S ditambah separate income P, habis itu dikurangi sama dividen yang dibagikan P ke S. Hasilnya consolidated income-nya adalah 253.620. Nah, untuk eliminasi, yang nomor 2 kan kita disuruh jurnal eliminasi ya. Kita cuma diminta untuk eliminasi income from S sama menghapus investasi sama apa-apa. Jadi kita mulai dulu dari yang eliminasi income from S dulu ya. Ini sama banget kayak yang kita pelajari dari AKL 1. Ya, dari AKL 1. Di sini untuk eliminasi income from S seperti biasa, income from S, kemudian ada di income from S di debit, ada dividen S di debit, di kredit, sorry. Terus ada investment in S ini sebagai sisanya. Apa kalau misal income from S-nya lebih kecil ya berarti dia di debit, kalau income from S-nya lebih besar berarti dia di kredit gitu. Nah, ini income from S-nya. Nah, ini income from S-nya jangan pakai yang 62620, tapi harus dikurangi dulu sama dividen P ke S-nya. Jadi 62620 dikurangi sama 9.000, harus dikurangi dulu dari dividen yang diterima S dari P gitu ya. Habis itu dividen S-nya ini dividen yang dibagikan sama yaitu 60.000 dikaliin sama 80% kepemilikannya P jadi 48.000, dan di sana ada sisa 5.620 itu dimasukin ke investment in S. Kemudian untuk menghapus investment in P ini gampang banget karena kan nggak berubah-ubah ya nilai investment in P-nya karena dia nggak pakai metode ekuitas. Jadi langsung aja jurnalnya karena ini metode treasury, jadi treasury shares pada investment in P sebesar investment cost-nya pada awal tadi yaitu 120.000. Nah, ini kalau pakai metode konvensional, treasury shares-nya diganti jadi investment in S. Sebenarnya itu aja untuk jawaban nomor 2, cuman kita bahas juga ya jurnal eliminasi lainnya terkait sama ini ada perusahaan induk dan anak dan di sini mutual holding. Oke, untuk yang pertama ini terkait sama penjualan inventory tadi ya. Jadi kan sama jual inventory ke papa. Ada sales di sana, jadi salesnya harus dieliminasi dengan jurnal sales pada COGS sebesar salesnya yaitu 60.000. Kemudian untuk jurnal terkait unrealized profit-nya yaitu COGS pada inventory sebesar 3.600, perhitungannya udah tadi disebutkan. Habis itu ada jurnal terkait unrealized gain equipment. Di sini jurnalnya gain on sale of equipment pada equipment sebesar profitnya yaitu 20.000. Untuk jurnal terkait realized gain ini bukan 5.000 tapi 2.500. Yang ini ya teman-teman, nah ini aja. Ini belum aku kaliin sama fraksinya. Oke, jadi jurnalnya yaitu accumulated depreciation equipment pada depreciation expense. Kemudian kita juga harus mengeliminasi dividen income yang diterima S dari P dengan jurnal dividen income pada investment in S 9.000 dari 90.000 dividen yang dibagikan papa dikaliin sama 10%.
Habis itu, jurnal untuk memunculkan NCI expense. Ini NCI expense pada dividen S dan NCI equity. NCI expense-nya tadi udah ada di atas perhitungannya 20.030. Kemudian dividen S-nya itu 12.000 dari 60.000 dikaliin sama 20%, habis itu sisanya dimasukin ke NCI equity. Habis itu kita mengeliminasi ekuitas S dan investment in S. Di sini masukin semua ekuitasnya S ada di kesangan ini. Ya, ini ya, share capital, share premium, sama RE. Jangan lupa untuk masukin patennya juga. Patennya tadi 52.500. Ini tadi jumlahnya udah ada tertera di atas tadi ya. Terus investment in S-nya ini dijumlahin aja, terus kali 80%, terus untuk NCI equity-nya ya sama, tinggal ini dijumlahin semua, terus dikaliin sama 20%. Dan yang terakhir, ini jurnal untuk amortisasi paten. Ini jurnalnya yaitu amortization expense pada paten sebesar 5.250. Hitungannya udah dijelaskan tadi. Nah, oke, udah selesai untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3 dan selanjutnya akan dibahas di video yang berbeda. Terima kasih.